habis main di Museum Resistencia di Timor Leste dan satu kesimpulan gue, Indonesia penjajah anjir. Apa? Indonesia pernah jadi penjajah? Begitulah kurang lebih persepsi masyarakat Timor Leste terhadap negara Indonesia. Dijajah lagi oleh Indonesia selama 24 tahun. Anak-anak Timor Leste? Anak-anak Timor Leste yang apa itu seusia ada gini di tahun. Bayangkan ini, sebuah negara yang sudah berpisah dari Indonesia selama lebih dari 2 dekade, punya 2 bahasa resmi, dan menyimpan luka sejarah yang berat. Tapi, justru bahasa dari negara yang dulu ditinggalkan itu tetap hidup, dipakai luas, bahkan diusulkan jadi bahasa resmi. Lebih mengejutkan lagi, bahasa itu bukan bahasa konstitusi, dan bukan pula bahasa penjajah Eropa. Dan yang bikin Asia Tenggara mendadak panas, usulan ini datang langsung dari Presiden Timor Leste sendiri. Kenapa bukan Portugis? Kenapa bukan Melayu? Dan kenapa justru bahasa Indonesia? Tahan dulu, karena jawabannya sama sekali tidak sesederhana sejarah atau politik. Secara hukum, Timor Leste menetapkan Tetum dan Portugis sebagai bahasa resmi negara. Di atas kertas, ini terlihat rapi dan ideal. Tapi begitu kita turun ke lapangan, realitasnya jauh lebih kompleks. Bahasa Portugis memang digunakan dalam administrasi negara, tapi faktanya tidak semua warga Timor Leste merasa nyaman atau fasih menggunakannya. Bagi banyak orang, Portugis justru terasa asing. Sementara Tetum sangat kuat sebagai simbol identitas nasional, namun memiliki keterbatasan kosakata ketika masuk ke dunia akademik, bisnis, dan konteks teknis modern. Di tengah kondisi itu, muncul satu bahasa yang sebenarnya tidak pernah ditetapkan sebagai bahasa resmi, tapi justru dipakai hampir di semua lini kehidupan. Di pasar, di kampus, di dunia usaha, bahkan dalam percakapan sehari-hari antar warga. Bahasa Indonesia. Anak-anak Timor Leste? Anak-anak Timor Leste yang apa itu seusia ada gini di tahun 2023 itu mereka itu aktif nonton TikTok. TikTok yang dari Indonesia, YouTube Indonesia. Jadi lancar berbahasa Indonesia karena nonton TikTok, YouTube. Dia tidak bisa bicara tapi dia bisa ngerti. Mengerti itu. Oh iya. Salah satu alasan generasi muda Timor Leste lancar berbahasa Indonesia. Kok bisa bahasa Indonesia? Belajar dari mana? Nonton SCTV Indosiar dulu. Tidak makan, mau makan, minum air panas, air dingin. Kalau saya pakai bahasa Portugis atau bahasa Timor Leste, kalian tidak akan mengerti maksud kami. Kebetulan di videoku kemarin, yang komen orang Papua Indonesia. Kayaknya saya pakai bahasa Indonesia. Masa saya pakai bahasa Portugis? Dia tidak akan pernah mengerti. Paham? Perkenalkan nama kamu. Dengarkan nama saya ya Muin. Nama saya Azai. Saya tinggal di Timor Leste. Istri sudah berapa? Istri atau nikah 1, Mbak. Oh, baru 1. Oke. Umur saya 18 tahun. Umur 18 tahun sudah punya istri. Tapi belum nikah. Studentnya Memiliki 6 staf karyawan orang lokal Timor Leste. Nah, hari ini saya mau coba mereka tes pemahaman mereka tentang bahasa Indonesia. Apakah mereka bisa berbahasa Indonesia apa tidak? Karena setiap hari kita di dalam toko menggunakan bahasa Tetun Timor Leste campur bahasa Portugis. Sebutkan nama kota di Indonesia. Bandung, oke. Sulawesi, salah. Sulawesi itu nama apa? Nama pulau. Jakarta. Nah, hari ini saya akan tes pemahaman salah satu staf saya, apakah dia mengerti bahasa Indonesia apa tidak. Kamu bisa tidak bicara bahasa Indonesia? Ya, bisa sedikit ya. Kamu belajar bahasa Indonesia dari mana? Biasa saya tidak belajar dari apa-apa, tapi saya belajar dari YouTube dan biasa nonton sinetron Indonesia. Jawa itu nama apa? Nama pulau, bukan nama kota, salah. Yogyakarta. Ironisnya, bahasa yang berasal dari masa pendudukan selama 24 tahun
yang oleh banyak orang Timor Leste masih dianggap sebagai masa penjajahan, justru menjadi alat komunikasi paling praktis hari ini. Bahasa Indonesia tidak lagi dilihat sebagai simbol masa lalu, tapi sebagai solusi nyata untuk kebutuhan sekarang. Sekarang pertanyaannya begini, kalau sebuah bahasa lahir dari sejarah pahit, tapi terbukti paling berguna dalam kehidupan sehari-hari, haruskah bahasa itu ditolak atau justru diterima? Namun, disinilah ceritanya mulai berubah drastis. Anak-anak muda Timor Leste hari ini lahir jauh setelah referendum. Mereka tidak punya memori langsung tentang konflik masa lalu. Tapi coba dengarkan cara mereka berbicara. Banyak dari mereka lancar bahasa Indonesia, tanpa belajar formal, tanpa kurikulum sekolah dasar. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, tapi sangat kuat. Media digital. TikTok, YouTube, dan platform sosial lain dipenuhi konten kreator Indonesia. Bahasa yang mereka dengar setiap hari adalah bahasa Indonesia. Dalam game daring seperti Mobile Legends atau PUBG, bahasa Indonesia otomatis menjadi bahasa pergaulan lintas pemain. Sebelum era media sosial, televisi Indonesia sudah lebih dulu hadir di rumah-rumah warga Timor Leste. Selama bertahun-tahun, stasiun seperti SCTV dan Indosiar menjadi tontonan utama. Sinetron dan acara hiburan Indonesia tanpa sadar menjadi guru bahasa paling efektif. Akibatnya, kosakata sehari-hari seperti makan, minum, ayo, nanti, air panas sudah sangat akrab di telinga masyarakat lokal. Dan inilah bagian yang jarang dibahas secara jujur. Ketika Presiden Timor Leste, José Ramos Horta, mengusulkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi negaranya, sebenarnya itu bukan langkah emosional. Itu adalah pengakuan formal atas realitas sosial yang sudah lama terjadi. Reaksi pun bermunculan. Sebagian netizen Malaysia mempertanyakan, kenapa bukan bahasa Melayu? Tapi, negara modern tidak memilih bahasa berdasarkan sentimen serumpun atau nostalgia sejarah. Mereka memilih berdasarkan kegunaan, kesiapan institusional, dan kekuatan ekosistem. Bahasa Indonesia sudah distandarisasi dengan kuat. Kosakatanya terus dikembangkan. Dipakai luas dalam pendidikan, bisnis, dan diplomasi. Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA secara aktif mengirim pengajar ke berbagai distrik di Timor Leste, lengkap dengan kurikulum dan materi ajar. KBRI Dili bersama Kementerian Pendidikan Timor Leste bahkan sudah mengembangkan pengajaran bahasa Indonesia di jenjang SMA, dan ada wacana untuk memperluasnya ke tingkat yang lebih rendah. Menariknya, sebelum belajar formal, mayoritas siswa sudah punya pemahaman dasar secara otodidak. Apa? Gua salah. Salah. Orang Timor Leste bisa semua saya lihat tadi. Kang, mereka nonton SCTV Indosiar terus main PUBG itu kan kebanyakan Mobile Legends, PUBG itu kan kebanyakan orang Indonesia. Terus mereka bicara lewat komunikasi itu mereka tahu. Di sekolah? Sekolah SMP sama SD tidak belajar bahasa Indonesia, kalau masuk ke SMA baru belajar. Oh, SMA belajar ya? SMA belajar. Apa kabar? Baik. Seperti biasa kita mengawali pelajaran kita dengan bermain. Masih ingat kan? Masih. Berbelanja, ayo. Saya beli sepatu pasar. Saya beli apa di toko. Setiap anak harus wajib ya. Jadi bergilir mulai dari yang belakang. Tentang bahasa Indonesia. Siapa yang di sini yang bisa berbahasa Indonesia? Dan mungkin kisah Timor Leste ini adalah cermin bagi Asia Tenggara. Dunia tidak memilih bahasa berdasarkan klaim moral atau kedekatan emosional, tapi berdasarkan manfaat nyata dan kesiapan praktis. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.